upaya untuk membuat kompetisi yang asimetri, artinya yang bisa masuk cuma sekelompok orang atau sekelompok partai, menurut saya itu mengingkari esensi dari presidensialisme. Politik kita lagi kena 4 penyakit yang ini namanya penyakit kompleks, mulai dari high cost politik biaya tinggi, masuk akhirnya oligarki politik, biayanya banyak dari oligarki, karena banyak ini biaya nanti interlocking politik, saling ngunci, sama-sama tahu, akhirnya involutif, muter di dalam aja sama rakyat, terserah. Yang penting kita, rakyat nggak perlu omnibus law keluar, rakyat nggak perlu IKN keluar, rakyat nggak perlu jalan aja tuh keluar semua gitu. Harapannya sebetulnya selalu dua, kita punya elit yang tulus mencintai rakyat dan punya rakyat yang cerdas yang bisa untuk mengontrol elit. Kalau dua itu hadir, kita jadi negara maju. Bismillahirrahmanirrahim. Negara kita itu sistemnya presidensial. Di presidensialisme, maka top of man-nya itu orang paling menentukan, paling bernamanya presidennya. Nah, karena itu harus betul-betul dipastikan presiden yang menang ini punya kualitas, punya kapasitas, bukan asal kerja gitu loh. Asal punya ide, nggak ada pikirannya tiba-tiba mau pindah ibu kota atau apa gitu. Dia harus betul-betul punya kapasitas, punya integritas, tentu punya intelektualitas dan moralitas. Dan karena itu upaya untuk membuat kompetisi yang asimetri, artinya yang bisa masuk cuma sekelompok orang atau sekelompok partai, menurut saya itu mengingkari esensi dari presidensialisme. Jadi barrier to entry-nya harusnya kalau di presidensialisme itu hampir nggak ada. Biarkan anak bangsa terbaik berkontestasi. Walaupun PT 20% ketika diterapkan punya landasan juga. Agar presiden yang terpilih nanti sudah punya modal minimal 20% parlemen. Tetapi ternyata sebenarnya tidak kepake. Maksudnya saya suka ngutip John Maxwell kan, everything rises and falls on leadership. Sekalian naik turun karena kepemimpinan. Jadi partai minoritas pun, contohnya SBY gitu loh, 2004 terpilih, 2004 luar biasa Pak SBY, walaupun minoritas tapi mampu pertumbuhan ekonomi 5% terus ke atas, bahkan bagus sekali. Nah, ada masalah di periode 2 ketika ada kasus korupsi dan lain-lain ya. Tapi efeknya di 2009 satu putaran, walaupun calonnya lebih dari 60%, artinya it's all about leadership. Nah, karena itu PKS mencoba untuk meneruskan perjuangan teman-teman civil society dengan pakai formula ya 7% atau 9. Sebetulnya buat kita 7, 9, 4 atau 0 bagus aja gitu. Asal turun dari 20. Karena 2 kali pilpres dengan threshold 20% itu bikin pembelahan di masyarakat, karena yang maju cuma 2 pasang calon. Ketika 2 riding of the two horses, yang terjadi ya masyarakat terbelah. Abang tadi disampaikan bahwa presidenisme itu sesungguhnya bicara soal kualifikasi leadership. Seberapa abang bisa melihat ini dari sisi ekosistem, dari sisi sistem, kaitan antara keberadaan kualifikasi leadership itu di tengah-tengah kondisi sistem yang sekarang ini ada. Tentu sistem bukan hanya bicara presidensialisme, tapi ekosistem politik yang secara makro yang melingkupi pilihan presidensialisme itu. Ya, sebetulnya nggak ada peta khusus untuk jadi leaders ya. Kadang-kadang kan apa ini nature atau nurture, itu apa ini born atau build up gitu lah. Dan menurut saya politik is about locality. Nah, biarkan aja. Ambil kasus teman-teman yang pernah jadi bupati wali kota, kemudian naik gubernur, sangat layak.
layak untuk jadi presiden karena dia tinggal scaling up gitu. Tapi tidak harus bupati wali kota, gubernur, bupati wali kota mau langsung presiden, calon capres juga tidak ada masalah gitu. Asal dia punya kerangka kerja yang baik dan integritas dan kapasitas yang baik. Jadi kalau dari menteri, jalur menteri juga boleh, jalur gubernur, jalur politisi juga boleh, tapi kalau jalur politisi katakan dari DPR agak susah ya, karena rata-rata kalau mau jadi capres sebaiknya dia sudah punya track record apa aja. Karena kalau legislatif dia tidak punya kuasa anggaran, yang eksekutif tidak punya daya eksekusi, dia kolektif kolegial. Tapi kalau bupati, wali kota, gubernur atau kementerian portofolionya jelas, track recordnya bisa tuh, kinerjanya gampang diukur. Sebetulnya kalau kita melihat dan coba Mengidentifikasi aspirasi masyarakat atau civil society itu seperti apa sih harapan masyarakat terhadap perform leadership. Misalnya kalau kita bicara soal sekarang Jokowi, katakanlah kualifikasi terhadap Jokowi ini seperti apa sih Bang? Artinya dari sisi secara personal maupun dari sisi perform dia sebagai ketua kabinet, kepala kabinet di tengah kondisi seperti sekarang yang memang selalu ada pendekatan yang paradoks antara realitas sama idealitas. Idealnya kan presiden itu punya program yang bisa ditawarkan dan itu long term, kuat, tapi saat yang sama mereka cuma punya waktu 5 tahun, habis itu ada pemilu lagi, yang di pemilu ini di kita itu politik kita lagi kena 4 penyakit yang ini namanya penyakit kompleks ya, mulai dari high cost politik biaya tinggi, masuk akhirnya oligarki politik, biayanya banyak dari oligarki. Nah, karena banyak ini biaya nanti interlocking politik, saling ngunci, sama-sama tahu, akhirnya involutif, muter di dalam aja sama rakyat, terserah gitu. Yang penting kita, rakyat nggak perlu omnibus law keluar, rakyat nggak perlu IKN keluar, rakyat nggak perlu jalan aja tuh keluar semua gitu. Semua undang-undang pesanan penguasa jalan, undang-undang harapan rakyat panjang kali lebar gitu, kali tinggi lama bisa tahunan. Nah, kondisi sekarang Pak Jokowi tentu sudah periode kedua. Kalau saya mendoakan beliau husnul khotimah, jagain amanah ini sampai 2024 sambil menyiapkan pengganti yang baik. Kalau kata Bung Hatta, pemimpin yang baik itu pemimpin yang menyiapkan diri untuk mendapatkan pengganti yang lebih baik dari dirinya. Jangan mikir lagi 3 periode, jangan mikir lagi perpanjangan, pokoknya betul-betul belajar husnul khotimah. Dia akan apa jadi penjahat, apa jadi pahlawan tergantung dari pilihan sikap politik beliau. apakah faktor satu-satunya atau Konstruksi hukum PKS-nya sudah disiapkan oleh tim hukum. Kenapa angkanya 7-9%? Kami yakin dengan legal standing position yang kuat dan permintaan yang rasional, mudah-mudahan ini dapat menjadi jendela bagi hakim MK untuk membuat keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak. Sehingga insya Allah ini menjadi game changer dan habis itu akan ada politik kompetisi yang sehat, akan ada pemilu yang berkualitas karena tadi entry to barrier-nya sudah sesuai sehingga kontestasinya akan menjadi lebih berimbang. Insya Allah yakin. ya apa ini harapan abang ke depan terhadap terutama konstituen Bang? Harapannya sebetulnya selalu 2. Kita punya elit yang tulus mencintai rakyat dan punya rakyat yang cerdas yang bisa untuk mengontrol elit. Kalau 2 itu hadir, kita jadi negara maju.